Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar anak salih dan salihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapatkan kemudahan di dalam aktivitas belajar kita dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum memulai seperti biasa kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa pembuka pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Semoga setelah kita berdoa kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, anak yang salih dan salihah, sebelum memulai kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita seperti biasa dengan membaca dalil pelajaran geografi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Tema pelajaran kita pada hari ini adalah mengenal arah mata angin dan penggunaannya di dalam peta ataupun globe. Arah mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Biasanya arah mata angin itu digunakan dalam beberapa aktivitas kehidupan, seperti ketika kita hendak melakukan aktivitas safar ataupun perjalanan, dan juga dalam aktivitas ibadah yang namanya ibadah sholat. Ketika kita hendak melakukan safar ataupun perjalanan, kita akan menuju suatu tempat. Dalam perjalanan kita membutuhkan yang namanya panduan untuk mengetahui di manakah letak posisi tempat yang akan kita tuju. Maka disitulah kita membutuhkan pengetahuan tentang arah mata angin, sehingga kita bisa sampai kepada tempat tujuan sesuai dengan apa yang hendak kita tuju. Dan juga ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Hal ini sebagaimana yang pernah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan kita ketika kita hendak melakukan aktivitas ibadah salat, maka kita diwajibkan untuk menghadap ke arah Ka'bah yang berlokasi di Masjidil Haram. Sebelumnya kita sudah mengenal beberapa arah mata angin. Coba apakah antum masih ingat materi yang dulu sudah pernah antum dapatkan tentang arah mata angin? Ya, arah mata angin yang sebelumnya antum dapatkan adalah arah mata angin utama, seperti barat, selatan, timur, dan utara. Nah, itulah nama-nama arah mata angin yang sebelumnya sudah antum pelajari di kelas 4. Di kelas 5 kita akan mengenal arah mata angin yang lain yang disebut dengan arah mata angin pertengahan. Apa saja itu arah mata angin pertengahan? Yang pertama, arah mata angin pertengahan antara utara dan timur, yaitu arah mata angin timur laut. Berikutnya, arah mata angin pertengahan antara timur dan selatan, yaitu arah mata angin tenggara. Berikutnya, arah mata angin pertengahan antara selatan dan barat, yaitu arah mata angin barat daya. Berikutnya, arah mata angin pertengahan antara barat dan utara, yaitu arah mata angin barat laut. Sehingga dapat disimpulkan, nama-nama arah mata angin pertengahan adalah arah mata angin timur laut, arah mata angin tenggara, arah mata angin barat daya, dan arah mata angin barat laut. Itulah nama-nama arah mata angin yang akan kita pelajari pada hari ini. Berikutnya, Ustaz akan mengajarkan penggunaan arah mata angin pada peta atau globe. Di dalam pelajaran ilmu geografi, kita akan berinteraksi dengan yang namanya peta ataupun globe. Kenapa? Karena tentu ketika kita hendak mengetahui gambaran daripada permukaan bumi, kita tidak mungkin harus terbang terlebih dahulu, atau kita harus mengunjungi semua tempat yang akan kita pelajari. Hal itu tentu akan menghabiskan banyak waktu dan juga banyak biaya. Nah, untuk memudahkan kita dalam mempelajari ilmu geografi, maka biasanya kita sudah dimudahkan dengan keberadaan peta sebagai gambaran daripada permukaan bumi
yang ditampilkan pada satu bidang datar di atas kertas maupun media dalam bentuk bola. Nah, untuk memahami lokasi-lokasi yang berada di peta, maka pengetahuan kita terhadap arah mata angin sangat dibutuhkan. Contohnya, ketika kita hendak mengetahui lokasi suatu kota ataupun wilayah, misalnya ketika ada pertanyaan, di manakah lokasi ibu kota Jakarta dari Bandar Lampung? Atau pertanyaan lain misalnya, di manakah letak ataupun lokasi Pulau Sumatera dari Pulau Jawa? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus bisa mengetahui dan memahami arah mata angin, sehingga kita bisa menjelaskan dan mengetahui di mana letak posisi suatu wilayah atau suatu tempat yang hendak kita tuju ataupun yang hendak kita pelajari. Misalnya, kita mengetahui bahwa lokasi Pulau Sumatera di Indonesia bagian barat, dan kita bisa mengetahui bahwa Pulau Papua terletak di Indonesia bagian timur. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu didapat setelah kita mempelajari arah mata angin. Tapi sebelumnya Ustadz mau tanya, selain penggunaan arah mata angin pada peta, apakah antum sudah mengetahui di mana letak pintu rumah antum? Atau di manakah letak kamar antum? Silahkan tulis di komentar. Dan harus diingat, ketika kita mau menyebutkan nama arah mata angin dari suatu posisi, kita harus menentukan patokannya. Misalnya, kita mau menjelaskan bahwa letak kamar di rumah kita adalah sebelah barat dari, disebutkan dari mana? Dari posisi ruang tamu misalkan. Atau posisi pintu rumah kita terletak di sebelah selatan dari ruang tamu. Dan lain-lain. Silahkan ditulis di komentar di manakah letak pintu rumah antum dan di manakah letak posisi kamar antum. Patokannya boleh dari ruang tamu atau dari ruang keluarga. Silahkan ditulis di komentar ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada hari ini tentang mengenal dan memahami arah mata angin serta penggunaannya pada peta. Ingat, setelah ini menyusul ada kuis dari Ustadz. Mohon ditunggu dan dikerjakan dengan baik. Siapa yang akan mendapatkan juara, maka dia yang akan mendapatkan banyak manfaatnya dari ilmu ini. Ya, kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.